Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini aku share kegiatan aku di sore hari. Kali ini udah jadwalnya nyetrika. Siapa bunda-bunda atau teman-teman di sini yang nungguin video setrika aku? Sebagai penyemangat juga ya, karena kadang-kadang aktivitas nyetrika ini memang rada-rada bikin bad mood. Makanya butuh energi dan semangat lebih untuk mengerjakannya. Nah, sembari aku nyetrika, nanti aku mau share tentang hidup minimalis ya. Jadi biar teman-teman juga nggak bosan sambil nonton aku nyetrika, terus juga sekalian aku share tentang hidup minimalis yang aku jalani. Dan kali ini tema yang akan aku bahas adalah 10 cara sederhana menikmati hidup. Setiap orang pasti memiliki caranya sendiri dalam menjalani dan menikmati hidupnya masing-masing ya. Ada yang menikmati hidupnya dengan suka bersenang-senang, ada pula yang dengan slow living atau hidup pelan dan juga penuh rasa syukur. Nah, kali ini aku akan bahas 10 cara menikmati hidup dari hal paling sederhana yang bisa kita lakukan dari dalam rumah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari yang pertama yaitu bangun pagi. Kebiasaan bangun pagi ini memiliki dampak yang baik karena menjadikan badan kita terasa lebih bugar. Lalu kita juga mendapatkan kesempatan untuk menghirup udara yang lebih segar di pagi hari dan juga banyak waktu luang untuk mengawali aktivitas di hari ini. Pekerjaan yang kita miliki juga jadi jauh lebih cepat selesai. Cara menikmati hidup dari hal sederhana yang kedua adalah dengan rumah yang bersih. Orang-orang yang hidup minimalis biasanya berbahagia dari hal paling sederhana, dari membersihkan rumah, merapihkan barang yang mereka miliki sampai rapi. Itu juga bagian dari bahagia yang bisa mereka kerjakan dari dalam rumah. Keadaan rumah yang bersih ini juga bisa memberikan dampak nyaman, lalu juga berimbas pada kesehatan kita jauh lebih terjaga, menjadikan pola pikir atau pikiran kita menjadi minim stres, serta membuat aura maupun keadaan rumah menjadi lebih tenang dan bisa memberikan energi positif sehingga kita bisa produktif jauh lebih banyak lagi. Cara menikmati hidup dari hal paling sederhana yang ketiga yaitu dengan menjaga kesehatan badan kita. Tips sederhana yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengatur pola makan serta menjaga asupan gizi yang masuk, misalnya dengan menyusun menu dengan makanan yang rendah gula, tinggi serat dan protein. Serta kita bisa melakukan juga aktivitas berolahraga untuk peregangan juga supaya memberikan efek lentur pada otot-otot kita dan tidak menjadi kaku. Lalu juga di sini tips yang berikutnya yaitu dengan menjaga kebersihan diri ya, karena badan yang bersih biasanya jauh lebih sehat dan juga menjaga lingkungan tempat tinggal. Istirahat yang cukup juga jangan lupa. Usahakan memiliki jam tidur di bawah jam 10 dan memiliki kualitas tidur 8 jam sehari. Selain lebih sehat, pastinya badan lebih bugar dan juga awet muda. Lalu, cara yang keempat, menikmati hidup dari hal paling sederhana yaitu dengan cara bebas hutang. Menikmati hidup dengan secukupnya sesuai dengan kemampuan finansial yang ada. Orang-orang yang hidup minimalis biasanya tidak memaksakan diri jika belum mampu membeli suatu barang. Mereka cenderung menghindari kredit atau hutang, lebih memilih dalam bentuk menabung dulu sampai tabungan mereka cukup untuk membeli barang yang diimpikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari beban pikiran agar kehidupan mereka bisa berjalan dengan tenang, dengan baik dan lebih menikmati serta lebih enjoy. Cara yang kelima, menikmati hidup dengan sederhana yaitu dengan memperbanyak interaksi sosial dan juga mengurangi interaksi atau menghabiskan waktu di sosmed atau di dunia maya. Dengan mengutamakan interaksi terhadap keluarga, saudara, maupun kerabat dan tetangga. Aktivitas baik ini bisa menanamkan sikap tenggang rasa, gotong royong, saling peduli, teposeliro, dan juga rasa empati yang tinggi, serta terhindar dari sikap acuh tak acuh dan lebih peduli atau lebih peka terhadap kehidupan yang sesungguhnya. Memperbanyak interaksi sosial dan mengurangi selancar di dunia maya ini juga memberikan kita menjadi sadar tentang kehidupan yang sesungguhnya, terhindar dari sikap FOMO atau saling mengikuti tren atau sering-sering mengikuti tren yang membuat keuangan kita jauh lebih boros. Lalu juga mempererat tali silaturahmi pastinya ya. Kita juga jauh lebih aware dan peka terhadap apa-apa aja yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kita. Cara yang keenam, menikmati hidup dari hal paling sederhana adalah dengan merawat barang yang sudah kita miliki.
Merawat barang yang sudah kita miliki ini juga salah satu bentuk rasa syukur terhadap pemberian atau rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita ya teman-teman. Merawat barang-barang yang kita miliki juga akan menambah value dari barang itu sendiri. Barang-barang yang terawat dengan baik itu tentu nilainya jauh lebih baik ketimbang barang-barang yang terabaikan. Barang-barang yang terawat ini juga akan memberikan fungsi lebih maksimal bagi pemiliknya daripada barang-barang yang diabaikan saja. Barang-barang terabaikan biasanya akan cepat rusak, cepat lusuh, dan juga akan menuhin barang. Kegiatan merawat barang yang telah kita miliki ini juga mengingatkan kita pada apa-apa saja yang telah kita miliki, sehingga tidak akan menjadikan double stock atau menjadikan kita lupa bahwa sebenarnya kita udah punya barang ini nih, kita nggak perlu beli barang. Tetapi kalau ketika kita lupa tentang barang yang kita miliki, biasanya kadang kita suka beli lagi gitu ya karena lupa, makanya terjadi double stock atau kepemilikan barang ganda. Cara yang ketujuh, menikmati hidup dari hal paling sederhana adalah dengan cara bersyukur. Barang siapa bersyukur, insya Allah nikmat atau rezeki akan ditambahkan. Dan sebaliknya ya, barang siapa yang kufur atau cepat mengeluh, biasanya rezekinya juga akan dijauhkan atau semakin terasa sempit dan tidak cukup. Rasa syukur ini membuat hati terasa lebih gembira, menenangkan, bahkan menjadikan diri kita serta pola pikir yang kita miliki ini jauh lebih luas, lebih lenggang, lebih cukup, dan tentu saja lebih menenangkan hati. Tanamkan sifat syukur ini dari hal yang paling kecil seperti kesehatan yang masih terjaga, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa menikmati hari-hari dengan riang gembira, keluarga yang sehat, pekerjaan yang mampu mencukupi kehidupan kita sehari-hari, tempat tinggal yang nyaman, rasa nikmat dalam makan dan minum, dan lain-lain. Cara sederhana yang ke-8 dalam menikmati hidup yaitu dengan berpikir simpel dan tidak ribet. Sesuatu hal yang ruwet hanya akan menyulitkan diri kita sendiri serta menghabiskan waktu dan energi kita jauh lebih banyak. Sesuatu yang ruwet juga akan lebih menyita pikiran dan perasaan kita jauh lebih besar, makanya ini malah cenderung akan menambah rasa stres. Mulai berpikir praktis dan simpel akan lebih meringankan langkah kita dan juga serta memberikan energi yang lebih besar dalam mendorong semangat serta pikiran kita jauh lebih fokus meraih apa yang kita inginkan. Menjadi lebih simpel ini juga memberikan dampak positif, memberikan ketenangan serta menghindari diri kita dari rasa overthinking. Cara sederhana menikmati hidup yang ke-9 adalah dengan fokus pada kehidupan diri kita sendiri, serta tidak membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Karena kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain ini tidak akan pernah ada habisnya, bisa memberikan energi negatif juga. Karena fokus kita hanya akan tertuju pada orang lain dan kita menjadi lalai atau lupa akan pencapaian-pencapaian yang ingin kita raih. Lebih fokus pada kehidupan sendiri adalah semangat awal dan sugesti yang paling utama yang bisa kita tanamkan dalam langkah menuju kehidupan yang kita impikan. Maka perlu banget dalam menjaga fokus dan semangat kita untuk selalu terjaga agar langkah kita dalam meraih kehidupan yang lebih baik sesuai dengan apa yang kita impikan ini akan berjalan dengan lebih lancar. Cara sederhana yang ke-10 dalam menikmati hidup yaitu dengan menjalankan pekerjaan dan kehidupan yang kita miliki ini dengan sebaik-baiknya semampu yang kita bisa. Kita semua harus ingat bahwa hidup ini hanya sekali dan kesempatan tidak datang 2 kali. Maka dari itu setiap kesempatan yang ada yang datang pada diri kita harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan kesempatan hidup yang ada saat ini harus kita jalani dengan sebaik-baiknya juga. Karena sejatinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari atau di masa depan. Menjalani hidup dengan sebaik-baiknya bisa menjadi tonggak awal supaya fondasi kehidupan yang kita miliki ini jauh lebih kokoh sehingga kita bisa lebih siap menghadapi masa depan. Lakukan sebisanya, namun lakukan dengan yang terbaik, karena hasil tidak akan pernah mengkhianati proses yang telah kita jalani atau kita lalui. Nah teman-teman, itu dia 10 cara sederhana menikmati hidup versi yang aku miliki ya. 10 cara ini sudah aku terapkan dan terus aku pelajari serta aku tanamkan dalam prinsip hidup minimalis yang aku jalani. Meskipun terlihat sepele dan sederhana, namun dampaknya bagiku terasa luar biasa. Hidup jadi jauh lebih tenang, jauh lebih praktis, terhindar dari keruwetan, kehidupan juga jauh lebih
menyenangkan, memiliki banyak waktu ruang sehingga aku juga bisa lebih produktif dalam melakukan kegiatan yang bisa memberikan nilai baik atau dampak baik untuk aku sendiri terutama dan juga keluarga aku di sini. Teman-teman, ini juga waktu nyetrika aku udah selesai ya. Ini sebenarnya tuh lumayan banyak. Kemarin-kemarin banyak banget yang komen tentang video nyetrika aku ya. Ada yang bilang katanya coba deh setrikanya itu yang bagian gosong digosok pakai pisau karena agak risih ngelihatnya. Kayaknya kalau pakai pisau itu agak kurang ya teman-teman, maksudnya nggak bisa kayaknya karena ini tuh sebenarnya bagian gosongnya itu tipis, bisa dihilangkan pakai garam sebenarnya, tapi kadang-kadang pas aku lagi mau nyetrika itu agak lupa karena udah fokusnya setrikaan aku yang bertumpuk. Terus juga ada yang komen coba deh nyetrikanya di bagian belakang aja, di bagian dapur, karena takutnya pas lagi nyetrika di ruang tamu tiba-tiba ada tamu atau saudara datang gitu kan, jadi berantakan. Nah teman-teman, nggak tahu kenapa ya, aku tuh nyaman banget nyetrika memang di ruang tamu, di sofa gitu, jadi kayak nggak pegel punggungnya. Terus insya Allah sih nggak yang berantakan banget ya, karena sebelum disetrika pakaian-pakaian ini sebenarnya udah aku lipet gitu loh. Jadi kalau misalnya ada tamu mendadak pun kayaknya lebih cepat diberesin. Terus juga biasanya kalau ada yang tamu datang itu duduknya itu di teras teman-teman, kecuali kayak keluarga atau saudara gitu ya, baru masuk gitu ke rumah bangunan utamanya. Nah ini setelah semuanya selesai aku setrika, lanjut aku tata di lemari ya. Ini adalah satu-satunya lemari penyimpanan pakaian yang aku punya, yang memang ruang penyimpanannya aku bagi dua antara kepemilikan baju suamiku dan juga aku. Karena kita nggak punya banyak baju, jadinya lemari satu aja segini tuh cukup. Lemari ini biasanya setiap kali aku nyetrika pakaian dan aku simpan baju, selalu aku rapihin ya teman-teman. Cuman memang kayaknya tuh udah umum gitu ya, setiap suami itu kalau ngambil baju pasti ditarik gitu ya, jadinya tuh kadang agak berantakan gitu, sampai tuh kayak ke atas-atas bagian jaket, bagian bed cover ataupun selimut. Aku juga kadang heran padahal itu jarang terjamah ya, jarang kepake gitu karena kan di perumahan rada panas, rada gerah, sampai berantakan gitu nyampe situ. Tapi sekalian ini setelah nyetrika dan aku melakukan penyimpanan pakaian, nanti juga sekalian aku rapihin biar nggak terlalu pebelatak dan juga bikin sepet mata gitu ya. Karena tempat penyimpanan rapi juga memberikan efek relaksasi pada yang punya. Oke, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.